Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Asrarul Amri, SPMSI, dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya dalam rangka mendokumentasikan dan mempresentasikan unjuk kinerja saya di bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Ekonomi Produksi Pertanian yang memiliki beban studi 3 SKS dan disajikan pada semester genap untuk mahasiswa program studi agribisnis tahun 2024-2025. Di mana mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian ini merupakan salah satu mata kuliah yang sifatnya wajib. Mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis kepada mahasiswa mengenai peranan penting ilmu ekonomi produksi dalam aktivitas manusia, baik secara individu maupun dalam konteks kelembagaan seperti perusahaan dan entitas bisnis pertanian. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk memahami bagaimana informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses berpikir ilmiah berbasis teori ekonomi produksi seperti fungsi produksi, efisiensi teknis dan ekonomis, serta prinsip pengalokasian input secara optimal. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi produksi pertanian pada berbagai kasus nyata yang mereka amati langsung di lapangan, baik dalam bentuk tugas terstruktur, studi kasus, maupun proyek berbasis data lapangan. Setelah mengikuti mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, mahasiswa diharapkan mampu menguasai sejumlah kemampuan inti yang mendukung capaian pembelajaran lulusan dalam program studi agribisnis. Antara lain memahami konsep dasar teori ekonomi produksi pertanian, menganalisis hubungan antara input dan output produksi secara kuantitatif, mengidentifikasi dan mengukur efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomi, menyusun strategi kombinasi input yang optimal, serta mempertimbangkan dinamika harga, risiko, serta keterbatasan sumber daya. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada tahap awal perkuliahan, mahasiswa diperkenalkan pada ruang lingkup dan dasar teori ekonomi produksi, termasuk fungsi produksi, kenaikan hasil, serta hubungan antara input dan produk. Selanjutnya, mahasiswa memahami konsep produk total, rata-rata, dan marginal, serta penerapannya dalam menentukan titik efisiensi produksi. Tahap berikutnya difokuskan pada kemampuan analisis kuantitatif dengan materi seperti analisis fungsi produksi dan fungsi biaya, termasuk menghitung biaya total, rata-rata, dan marginal secara manual. Mahasiswa juga mempelajari daerah-daerah produksi, elastisitas, dan tingkat produksi optimum. Pada pertengahan semester, mahasiswa mulai mengkaji hubungan antar variabel produksi, termasuk daya substitusi input, kombinasi input optimum, serta hubungan antara produk dan produk. Materi ini memperkuat mahasiswa dalam menyusun strategi produksi berbasis efisiensi. Lalu pada akhir perkuliahan, fokus dialihkan ke analisis perilaku konsumen dan pasar dengan pokok bahasan konsumsi, permintaan dan penawaran, serta elastisitas harga, dan mempelajari juga penilaian maksimum, pendapatan bersih, serta biaya kesempatan atau opportunity cost sebagai dasar evaluasi kelayakan produksi. Dalam mata kuliah ini, interaksi antara dosen dan mahasiswa dirancang melalui pendekatan yang aktif, reflektif, dan adaptif. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode hybrid, yakni menggabungkan tatap muka langsung dan secara luring maupun secara daring, secara sinkron maupun asinkronus. Semua materi perkuliahan, lembar kerja, dan tugas mingguan diunggah secara sistematis dalam LMS Kalam UMI yang menjadi pusat manajemen pembelajaran digital di Universitas Muslim Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual simulatif pembelajaran dilengkapi dengan metode studi kasus lapangan, di mana mahasiswa langsung diterjunkan ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada petani dengan tujuan menganalisis kondisi ekonomi produksi serta secara nyata. Dalam hal ini, dosen berperan penting dalam mengawal mahasiswa dalam kegiatan observasi dan wawancara
serta analisis data dengan berbagai alat analisis. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian terdiri dari 5 komponen penilaian, yakni keaktifan di kelas sebesar 10%, tugas mandiri sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%, serta praktikum dengan bobot 30%. Baik, itu tadi penjelasan saya terkait mata kuliah Ekonomi Produksi. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin ya di mata kuliah Ekonomi Produksi ini. Jadi minggu lalu kita sudah jelaskan ya tentang ruang lingkup dari mata kuliah ini dan kontrak perkuliahan yang akan kita jalankan pada mata kuliah ini. Dan pada pertemuan ini kita akan lebih banyak membahas tentang apa sih sebenarnya itu produksi ya. Jadi di mata kuliah ini kan Ekonomi Produksi Pertanian, sebaiknya kita mengetahui dulu secara fundamental apa sih sebenarnya itu produksi. Jadi mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang dengar istilah produksi ya. Ada yang mau berkomentar apa produksi? Silahkan. Ini kata yang sangat familiar ya. Jadi saya mau tahu kira-kira menurutnya teman-teman apa yang dimaksud dengan produksi? Penghasilan. Apa penghasilan? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Dina. Proses. Ya, ada lagi? Nilai guna. Oke. Ya, jadi ya, tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Ya, jadi ketiga jawaban tersebut tidak salah ya. Jadi sebelum sambil kita mau cari tahu apa itu produksi, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah menampilkan ada beberapa definisi tentang produksi ya. Jadi menurut Sofyan Asauri, produksi merupakan sebuah kegiatan mentransformasikan masukan input menjadi keluaran atau output, mencakup semua aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi tersebut. Ya, jadi menurut ini produksi itu terdiri dari input, proses, dan output untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, nah, seperti itu. Menurut definisi kedua, menurut Barry Render dan J. Holzer tahun 2011, produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya menurut McFurry, produksi adalah suatu proses mengubah barang agar memiliki nilai guna untuk kebutuhan manusia. Nah, jadi kalau kita simpulkan ketiga definisi ini ya, jadi produksi itu bisa kita lihat kegiatan pemanfaatan atau pengalokasian faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kata kuncinya di sini adalah dia adalah sebuah proses di mana ada input untuk menghasilkan output. Nah, ini output digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Kira-kira menurut kalian kebutuhan yang mana yang mau dipenuhi? Ada mungkin yang mau berkomentar? Kebutuhan apa yang mau dipenuhi? Apa? Kebutuhan sehari-hari. Apa lagi? Biaya produksi. Apa lagi? Ya, banyak ya. Jadi ada banyak kebutuhan. Jadi mungkin kita diskusi dulu lebih lanjut ya. Kira-kira menurut kalian mengapa orang itu harus memproduksi? Apa alasannya kita mau memproduksi? Apa? Kenapa? Kenapa orang mau memproduksi sesuatu? Apa? Memperoleh keuntungan. Keuntungan.
Produksi karena memperoleh keuntungan. Sebelumnya memperoleh keuntungan apa kira-kira? Menghasilkan barang. Sebelumnya menghasilkan barang apa kira-kira? Ada? Apa? Kenapa kita mau menghasilkan barang? Untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Artinya ada needs atau kebutuhan. Ada kebutuhan. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan oleh manusia yang supaya dia bisa produktif. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menghasilkan produktif ini atau manusia bisa berkegiatan sehari-hari, kita harus melakukan konsumsi, ya. Dalam ekonomi sendiri kita kenal dengan produksi dan konsumsi. Kira-kira menurutnya kalian mana yang lebih duluan, konsumsi atau produksi? Produksi kah dulu? Baru konsumsi? Atau terbalik? Mana? Konsumsi dulu atau produksi dulu? Produksi dulu. Ya, kalau kita kembali ke sejarah pertanian, ya. Sejarah pertanian. Jadi dulu itu pertanian ada yang namanya pertanian primitif. Orang itu melakukan berburu dan mengumpul. Jadi dulu orang itu hanya mengambil sumber daya alam dan dikonsumsi. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa konsumsi itu terjadi lebih dulu. Nah, produksi itu dilakukan karena ada lagi satu tujuan yang harus dicapai dalam produksi ini, yaitu meningkatkan nilai. Nah, jadi kenapa orang mengkonsumsi sesuatu? Karena dia mau menggunakan nilai dari suatu barang tersebut. Jadi misalnya spidol ini, saya pakai di sini, berarti saya menggunakan nilainya. Atau pulpen yang teman-teman pegang sekarang itu bisa digunakan nilainya untuk mencatat, misalnya toh. Nah, atau misalnya makanan yang teman-teman punya, teman-teman konsumsi makanan tersebut karena menghabiskan nilainya atau nilai kegunaannya. Seperti itu. Nah, produksi dilakukan untuk menambah nilai. Nah, jadi misalnya saya ini seorang manusia purba misalnya. Saya pergi berburu dan mengumpul toh. Saya dapat satu buah yang sulit untuk dikonsumsi. Makanya saya melakukan pengolahan atau proses produksi supaya yang darinya tidak bisa dikonsumsi menjadi bisa dikonsumsi. Nah, seperti itu. Jadi inti dari produksi itu sebenarnya seperti itu. Jadi akibat dari pertambahan nilai ini maka akan terjadi pertambahan keuntungan. Jadi misalnya kita yang memiliki suatu barang yang kita mau jual, ya. Nah, kalau kita produksi maka dia akan menjadi bertambah nilainya. Bedakan pedagang pengumpul dengan perusahaan pengolah. Nah, jadi misalnya pedagang pengumpul dia cuma beli misalnya 5.000 di petani, lalu kita jual lagi ke pengecer misalnya. Paling marginnya cuma 1.500, 2.000. Nah, misalnya kalau kita olah dari tomat menjadi saus tomat, itu marginnya bisa sampai 10.000, 20.000. Nah, disitulah gunanya produksi. Nah, oke? Ya, kira-kira paham sampai sini ya? Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa produksi itu membutuhkan input maupun output dan menciptakan produk baru dengan mengubah atau menambah nilai guna. Ya, nah, kegunaan atau nilai guna tersebut adalah kemampuan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi kegunaan itu atau nilai guna itu merupakan inilah yang dikonsumsi, nilai guna dari suatu barang. Nah, ya, berbicara tentang nilai kegunaan, nah, kita bisa lihat di sini, ya, ada beberapa nilai kegunaan akibat kita melakukan produksi. Jadi secara umum kita bisa lihat efek dari produksi itu dari sini, ya. Yang pertama yang paling umum yang kita ketahui, nilai kegunaan itu dilihat dari kegunaan bentuk.
atau kemampuan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya perubahan bentuk barang. Nah, bisa kita lihat dari gabah menjadi beras, atau dari tepung menjadi kue, dari biji kakao menjadi coklat pasta, coklat meses, ya, coklat batang dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua ada kegunaan waktu. Kegunaan waktu ini disebabkan karena adanya perubahan waktu. Nah, jadi misalnya hari ini kita panen, ya, musim panen, musim panen. Tapi kalau kita jual sekarang gabahnya, pasti harganya rendah, harga di bawah, karena semua orang satu kampung atau satu provinsi panen semua. Jadi banyak yang menyediakan, harga jadi turun. Makanya kegunaan waktu digunakan kalau dia disimpan untuk menunggu nilainya penawarannya rendah, sehingga harga bisa jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi pada saat ini nilai kegunaan yang kita dapatkan dari gabah ini bisa meningkat karena adanya perbedaan waktu. Nah, begitu. Selanjutnya ada kegunaan tempat. Kegunaan tempat ini adalah berdasarkan perbedaan tempat. Jadi ini biasanya dikaitkan dengan perbedaan geografis, ya, antara kota dan desa, Dayak dan Sudiang dengan Tanjung Bunga misalnya, ya. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, ini adalah gambar di mana petani memanen semangka. Apakah ini? Semangka ini, ya. Semangka kalau dijual di desa, di daerah produksinya, itu pasti harganya rendah, ya. Karena yang pertama hampir semua orang memproduksi. Nah, terus yang kedua, ya mungkin orang sudah bosan makan, ya, karena dia sudah tanam. Kalau dia dijual di kota, di daerah yang kurang barang tersebut, maka pasti harganya akan lebih mahal. Nah, itu karena ada proses pengangkutan dari desa ke kota, perpindahan tempat. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kegunaan dasar, yaitu disebabkan karena adanya unsur yang dimiliki barang atau jasa tersebut. Jadi kegunaannya itu dari kandungannya. Contoh misalnya yang paling simpel, ya, contoh misalnya dari makanan yang kalian makan. Nah, karena barang tersebut akan menjadi berguna, ya, kalau digunakan zatnya yang diserap oleh tubuhnya kalian, sehingga tubuh kalian akan memproduksi, ya, memproduksi energi untuk bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kayak begitu. Nah, ini contohnya seperti ke pupuk, ya. Nah, di pupuk itu kita gunakan kandungannya. Nah, jadi seperti itu. Ya, itulah kenapa konsumsi selalu erat kaitannya dengan makanan, ya. Karena di makanan kita mengkonsumsi hampir semua dari barang itu sendiri. Nggak sama spidol, yang kita konsumsi cuma tintanya. Itu lagi kalau kita gesek saja di papan tulis. Kalau makanan hampir semua dari barang tersebut kita gunakan kegunaannya. Gitu. Nah, yang terakhir ada kegunaan milik. Nah, kemampuan suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan karena adanya kepemilikan atas barang tersebut. Jadi barang itu bisa digunakan kalau dia bisa dimiliki dulu. Ya, seperti itu. Sama mungkin yang yang pacaran mungkin sama juniornya bisa disuruh kerja tugas kalau dimiliki dulu. Ya, intermezzo itu, ya. Ya, contohnya ini ikan di laut, ya. Ikan di laut itu adalah sumber daya yang tidak ada yang memiliki, atau bisa kita sebut di ekonomi itu sumber daya bersama. Jadi semua orang bisa ambil sesukanya. Tapi ada sumber daya bersama, ya. Nah, ini akan bisa kita gunakan manfaatnya kalau kita ambil dulu ini. Ditangkap dulu. Baru bisa dijual,
baru bisa dibuat apa, dibuat apa. Nah, seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang proses produksi, kita bisa lihat alurnya seperti ini. Jadi dari definisi tadi saya sudah jelaskan bahwa produksi itu terdiri dari input, ya, input, proses, dan output. Nah, jadi kalau kita lihat proses produksi itu dia biasanya siklus, ya, dari sini ke sini. Nah, dari input, produksi itu membutuhkan input. Apa saja yang termasuk input? Yaitu bahan baku yang membuat barang tersebut, tenaga kerja, peralatan. Nah, kalau kita berbicara tentang manufaktur, ya, berbicara tentang pertanian, input itu bisa termasuk apa? Apa saja input dalam pertanian? Bibit, pupuk, tenaga kerja, pestisida, apalagi lahan, ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus ada modal dulu, ya. Nah, modal itu apakah dari apa? Dan satu faktor produksi yang paling penting adalah manusia itu sendiri. Karena manusia itu kita bisa gunakan tenaganya, kita bisa gunakan pikirannya. Nah, jadi di mata kuliah sebelumnya barangkali pernah dibahas bahwa petani itu berfungsi sebagai tenaga kerja, petani juga berfungsi sebagai seorang manajer dalam usaha taninya. Nah, jadi kalau sebagai manajer dia yang tentukan sendiri berapa input yang digunakan, kapan input digunakan, bagaimana caranya input digunakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini, ya. Nah, di sini. Lalu dari input, setelah kita menyediakan input, maka akan dilakukan proses produksi. Nah, proses produksi ini, disinilah kita melakukan proses penggabungan, perubahan bentuk dan perubahan kegunaan. Nah, jadi apakah kita ubah bentuknya? Apakah dia digabung? Apakah dia dibentuk? Nah, yang jelas berubah saja. Berubahkah bentuknya, berubahkah gunanya? Dalam pengertian luas bisa berubah tempatnya, bisa berubah. Yang jelas produk tersebut akan menjadi keluaran. Keluaran itu terdiri atas dua, yaitu berupa barang atau produk yang bisa kita rasakan keberadaannya, fisiknya, atau jasa yang bisa kita rasakan cuma manfaatnya saja, tanpa ada fisiknya, begitu. Nah, dari proses ini akan ada proses pengendalian. Dari semua proses ini akan ada proses umpan balik, di mana pada proses pengendalian ini akan terjadi evaluasi dari proses produksi tersebut. Nah, misalnya dari input ke proses, dia akan terjadi proses umpan balik. Nah, apakah misalnya di outputnya dia kurang kualitas, berarti kita evaluasi kembali, apakah yang salah adalah inputnya, apakah input kadar masing-masing inputnya kurang, misalnya bahannya kurangkah, tenaga kerjanya kurangkah, atau peralatan yang sudah tua misalnya, ataukah misalnya dari proses produksinya, apakah adukannya kurang kencang misalnya. Ada itu makanan yang diatur itu adukannya, seperti kapurung misalnya, ya. Itu kapurung semakin dipukul begini akan semakin bagus campurannya, ya. Nah, begitu. Seperti itu. Nah, seperti itulah proses produksi. Mungkin ada yang mau kita ditanyakan dulu, silahkan. Ada? Oke, kita lanjut, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pihak-pihak yang melaksanakan proses produksi itu siapa-siapa saja. Yang pertama ada individu. Individu atau personal. Jadi dari definisinya produsen itu adalah individu atau perusahaan atau industri yang menggunakan input
untuk melakukan kegiatan produksi barang dan atau jasa. Jadi terdiri dari individu. Individu itu artinya biasa perseorangan. Biasanya dia cenderung untuk kebutuhan konsumsi pribadi atau kebutuhan konsumtif. Ya, yang kedua, contohnya itu bisa kita lihat petani, ya. Nah, meskipun petani itu tidak jarang ada yang komersil, ada yang individu. Atau secara contoh paling dekat, ya diri teman-teman sendiri misalnya. Kalau pulang di rumah masak untuk makan, masak Indomie untuk makan sendiri misalnya. Terus yang kedua ada perusahaan atau badan usaha. Nah biasanya produsen ini itu akan melakukan produksi dengan skala yang cukup besar. Karena dia akan memenuhi kebutuhan usahanya. Jadi beda kebutuhan perseorangan dengan kebutuhan usaha. Kalau kebutuhan perseorangan ya secukupnya saja. Kalau kita sudah makan, sudah kenyang, sudah. Bahkan mungkin tidak jarang, apalagi yang cewek-ceweknya biasanya makan di warung makan misalnya, tidak jarang itu makanannya disisa. Misalnya ini ya. Nah, seperti itu. Kalau perusahaan itu beda lagi. Perusahaan justru dia akan memproduksi sesuatu sebanyak-banyaknya sehingga dia menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya juga. Nah, bahkan dia cenderung mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya yang seminimal mungkin. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya perusahaan Brown Bakery yang ada di contoh ya, di gambar. Ini ilustrasi saja. Yang ketiga adalah sekumpulan perusahaan atau industri. Ya, jadi kalau teman-teman dengar istilah industri itu bukan pabrik ya. Banyak mungkin di antara kita di sekitar yang menganggap industri itu pabrik. Padahal industri itu adalah sekumpulan perusahaan atau sekumpulan usaha yang berdiri di wilayah tertentu. Apa pengaruhnya? Saya perkenalkan ini. Nah, jadi dari ketiga pelaku produksi ini, kita bisa akan lihat keputusan produsen dalam menentukan produksinya. Nah, ada yang menentukan kurun waktu produksi jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, jangka pendek atau short run, atau ada yang long run. Jangka pendek itu biasa dilakukan oleh perseorangan atau sebagian badan usaha yang lebih kecil, ya. Nah, kalau dia levelnya sudah perusahaan yang besar, perusahaan manufaktur, itu biasanya melakukan keputusan produksi dengan jangka panjang. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan perkuliahan kita minggu depan. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut terkait keputusan produksi yang dilakukan oleh ketiga produsen ini ya. Silahkan teman-teman mengecek LMS-nya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Semoga semua tetap sehat dan tetap bahagia ya. Terima kasih, saya tutup kuliah hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.